Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang ajaib, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Kitab Roma pasal yang ke-13, ayat yang ke-13 yang berkata demikian, "Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, setiap kita yang mengaku percaya kepada Kristus seringkali tidak menyadari bahwa kita bisa saja sedang tertidur secara rohani. Mungkin kita masih beribadah, datang ke gereja, dan terlibat dalam berbagai kegiatan gerejawi. Namun roh kita tertidur, lemah, tidak bersemangat, dan tidak produktif untuk kemuliaan Tuhan. Tertidur secara rohani berarti kita tidak lagi mengalami kehidupan iman yang segar dan penuh kuasa, melainkan hidup dalam kelesuan dan ketidakberdayaan rohani. Dalam kitab Roma pasal 13, ayat 13, Paulus mengingatkan kita bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Karena keselamatan sudah lebih dekat daripada waktu kita pertama kali percaya. Ini adalah panggilan untuk kebangunan rohani, panggilan untuk kembali hidup dengan semangat dan fokus pada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kebangunan rohani tidak hanya soal menghidupkan semangat kembali, tetapi juga meninggalkan hal-hal yang menghalangi kita dari pertumbuhan iman. Langkah pertama yang Paulus tekankan adalah meninggalkan hal-hal yang buruk. Dalam hidup, kita seringkali terjebak oleh pola pikir duniawi dan sifat-sifat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kecenderungan untuk mengikuti keinginan dunia menghalangi kita dari mengalami kedalaman hubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus bersikap tegas untuk menjauhkan diri dari dosa dan segala bentuk kejahatan yang dapat memadamkan semangat rohani kita. Dalam renungan hari ini, Paulus juga mengingatkan pentingnya hidup dengan sopan dalam segala hal. Seorang Kristen yang terjaga secara rohani adalah mereka yang hidup dengan penuh kesopanan dan kesadaran akan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Perjalanan hidup kita sebagai orang percaya harus menjadi teladan bagi orang lain. Kesopanan dalam sikap, perkataan, dan tindakan mencerminkan karakter Kristus dalam diri kita. Dengan demikian, kehidupan kita menjadi saluran berkat Tuhan dan dapat menuntun orang lain
kepada kebenaran. Lebih dari itu, hidup dalam kesiapan untuk berperang secara rohani juga merupakan bagian penting dalam bangun dari tidur. Paulus mengingatkan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan kekuatan setan. Setan terus berusaha menyerang kita, baik melalui cobaan, godaan, maupun masalah-masalah yang datang dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita harus selalu berjaga-jaga, siap sedia dengan perlengkapan senjata rohani, dan terus berdoa. Kita tidak boleh lengah, tetapi harus selalu waspada dan mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Kebangkitan rohani berarti hidup sepenuhnya untuk kemuliaan Allah. Paulus menekankan bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus melakukannya untuk kemuliaan Allah. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita adalah anugerah Tuhan, kita akan berusaha menjalani setiap aktivitas kita dengan penuh kesadaran bahwa itu adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan, baik dalam pekerjaan, pelayanan, maupun kehidupan sehari-hari. Tujuan utama kita adalah membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah panggilan tertinggi bagi setiap orang percaya, hidup untuk Tuhan dan memuliakan Dia dalam segala hal. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini, kebangunan rohani adalah panggilan yang mendesak bagi setiap orang percaya. Saat ini, kita dipanggil untuk bangun dari tidur rohani dan mulai menjalani hidup yang berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Kita harus meninggalkan hal-hal yang buruk, hidup dengan sopan, selalu siap berperang dalam iman, dan menjadikan hidup kita sebagai persembahan yang memuliakan Allah. Ketika kita bangun dari tidur rohani, kita akan mengalami kuasa Tuhan yang bekerja secara luar biasa dalam hidup kita, dan hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas di hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk bangun dari tidur rohani dan hidup bagi kemuliaan-Mu. Tolong kami agar dapat meninggalkan segala hal yang buruk dan yang menghalangi kami dari hubungan yang dekat dengan Engkau. Berikan kami hati yang sopan, penuh hikmat dan pengertian dalam menjalani hidup ini. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami dan kuatkan kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan
yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Tuhan jauhkan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.